Halo teman, inilah resiko gagal bayar di aplikasi lumbung dana terbaru 2025. Kapankah desa lapangan ke rumah? Nah, buat teman-teman yang sekarang sudah yang namanya melakukan gagal bayar di aplikasi lumbung dana, bisa tulis di kolom komentar, teman. Kita bisa sharing-sharing. Nah, saya akan jelaskan di sini resikonya apa sih jika kita tidak bayar tagihan selama 30 hari, 60 hari, 90 hari seperti itu. Jadi mohon simak video sampai habis. Nah, sebelum itu saya akan bahas aplikasi lumbung dana sedikit saja, teman. Nah, aplikasi ini banyak sekali digunakan, ya cuma sekitar 1 juta orang mendapat rating 4,8 dari 5 dan 200.000 ulasannya. Ini saya tangkap di sini 4,8 dari 5. Itu ratingnya termasuk besar ya, teman. Jadi aplikasi ini memang sangat recommended karena terkenal dengan pencairannya yang sangat cepat, langsung masuk ke rekening. Jadi tidak seperti aplikasi abal-abal. Aplikasi lumbung dana ini memang pencairannya sangat cepat sekali. Tapi yang jadi masalah jika kita sudah dapat uang dari pencairan itu, kita tidak punya uang untuk membayar, itu resikonya akan kita terima karena ini aplikasi pinjaman online yang legal bersertifikasi OJK. Jadi resikonya ya pasti ada. Yang pertama, untuk resikonya ya jelas akan kena yang namanya bunga dan denda, itu pasti ya teman, karena aplikasi ini menerapkan ini pada saat perjanjian kita daftar. Itu ada syarat dan ketentuan, kita sudah menandatanganinya dan sudah setuju dengan masalah bunga dan denda ini, jadi pasti ada. Nah, berapa besarnya bang? Ya 0,1 flat harian ya teman. Itu bisa teman-teman cari saja. Misalnya teman hutang 5 juta, itu untuk bunga hariannya juga jelas dikali 0,1%, 50.000 per hari. Itu langsung teman-teman kalikan seperti itu biar cepet ngitungnya. Itu yang pertama, bunga dan denda. Untuk masalah penagihannya juga ada dua ya teman, penagihan lewat SMS atau WA dan penagihan ke rumah. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk lewat SMS atau telepon itu biasanya 3 hari sebelum teman-teman melakukan yang namanya pembayaran, itu pasti akan langsung diteleponin dulu lewat WA atau lewat seluler teman-teman. Itu pasti ada karena ini sudah ada customer service yang bertugas seperti itu. Itu biasanya cuma robot, jadi tidak dijawab juga tidak apa-apa. Nah, untuk yang kedua, ini adalah masalah developer yang datang ke rumah itu untuk aplikasi lumbung dana ini apakah ada atau tidak bang. Nah, saya sudah cari literaturnya, saya sudah cari di web-web semua, saya sudah cari berbagai informasi seputar aplikasi lumbung dana ini dan memang terbukti belum ada developernya. Nah, saya jelaskan sini belum ada developernya. Kenapa bisa saya jelaskan seperti ini? Karena ya penggunanya cuma 1 juta. Nah, kita tahu pinjaman online yang penggunanya cuma 1 juta, itu artinya pinjaman online mereka sedang berkembang ya teman. Jadi tidak banyak, tidak 5 juta, tidak 50 juta seperti aku ya teman. Jadi ini aplikasi yang sangat kecil, belum berkembang pesat ya teman. Jadi teman-teman harus paham jika untuk dapat yang namanya membayar pinjaman online itu perlu dana yang besar, dan aplikasi lumbung dana ini belum punya cukup dana untuk bayar tagihan. Nah, buat teman-teman yang pengguna lumbung dana yang merasa sudah KLP 30 hari lebih, bisa tulis di komentar apakah sudah ditagih pinjaman online atau belum, apakah ada developernya atau belum. Saya harap teman-teman bisa memberi informasi karena ya saya cari informasinya sudah banyak, tapi kan kalau dari penggunanya langsung kan bisa tahu apakah itu berita yang real atau tidak. Nah, saya harap teman-teman bisa sharing-sharing masalah ini di kolom komentar ya teman. Jadi menurut saya dan dari fakta yang saya cari, ini memang tidak ada developernya dari aplikasi lumbung dana ini, jadi sangat aman sekali. Tapi amannya ya tidak aman-aman juga karena ya kita tahu untuk lumbung dana ini sudah bekerja sama dengan bank, jadi pasti akan kena ada slik OJK, pasti akan kena PI checking. Jadi harap berhati-hati buat teman-teman, harap lebih waspada karena kalau sudah kena PI checking itu pasti tidak bisa pinjam di bank swasta atau nasional, KUR BRI, kredit HP, kredit motor, kredit mobil tidak akan pernah bisa, data teman-teman sudah busuk. Jadi ini jadi berita yang negatif buat teman-teman yang memang sekarang pengusaha yang ingin menambah modal tidak akan pernah bisa karena ya kita tahu untuk yang kena PI checking sulit ACC-nya. Ini jadi syarat mutlak pertama ya teman, karena OJK sudah menerapkan ini per 31 Juli 2025 besok itu, jadi harap berhati-hati. Nah, buat teman-teman yang sekarang sudah KLP di aplikasi lumbung dana, bisa tulis komentar, kita sharing-sharing masalah ini. Nah, saya video singkat dari saya tentang aplikasi lumbung dana, resiko jika KLP di aplikasi itu sudah saya jelaskan, bisa di review video ini agar paham ke depan. Dan saya video singkat dari saya dengan bermanfaat, semua kehidupan yang lebih baik.